Assalamualaikum, halo my adiklit, welcome back to my channel. Buat teman-teman yang sudah subscribe, thank you banget ya. Dan buat kalian yang baru di channel ini, hello. Jadi adiklit channel ini mostly ngebahas tentang parfum, wangian, tas, dan something random lainnya yang bikin aku addicted. Jadi buat kalian yang suka sama hal-hal yang sudah aku sebutin tadi nih, wajib banget sih subscribe channel ini. Video kali ini aku ingin nge-review 4 parfum terbaru dari Unkenaru yang diberi nama serinya adalah Bumi Amsa. Dan menurut aku keempatnya tuh aromanya cukup menarik dan bahkan ada satu varian yang aku tuh suka banget. Buat temen-temen yang pengen tahu nih review dari POV-nya adiklit itu seperti apa, keep on watching ya. Langsung saja kita bahas ke varian yang pertama. Ini ada Tesonilo. Aku cukup suka ya dengan si Tesonilo ini karena aromanya tuh calming dan menurut aku dia tipe parfum yang unisex. Dibuka dengan aroma yang aromatik, kemudian citrusy dan green, baru kemudian setelahnya itu muncul aroma floralnya. Aroma floral yang paling dominan atau paling aku notice ya di hidung aku adalah aroma si jasmine ataupun melatinya. Tapi nih misalkan aku endus-endus, aku tuh bisa nyium aroma bunga mawar yang tipis-tipis gitu loh. Nah di fase ini aroma greennya itu makin berasa banget. By the way, walaupun vibe greennya itu makin berasa nih di fase ini, tapi aroma rose yang aku cium di sini tuh tidak ada aroma greennya sama sekali. Mungkin itu salah satu yang bikin aku tuh suka sama si Tesonilo ini. Ketika dia itu dry down, aromanya tuh jadi kayak ada aroma lumutnya gitu. Kemudian ada woody-nya, jadi kayak mossy, woody, kemudian juga dibalut sama aroma floral ya. Jadi aroma si jasminnya tuh ketika dia itu kering itu masih bisa tercium walaupun tidak sedominan aroma woody dan aroma mossy-nya ya. Untuk SPL-nya menurut aku dia itu moderat aja karena tahan di kulit aku sekitar 4-6 jaman. Dia juga bukan tipe parfum yang kayak meninggalkan jejak terlalu lama, bukan juga yang terlalu semerbak. Untuk yang cocok pakai parfum ini menurut aku parfum-parfum yang aromanya tuh kayak woody-nya tuh cukup berasa atau ada mossy-nya gitu, atau kayak green yang cukup kental, itu kesannya agak dewasa aja. Jadi menurut aku kayak 20 tahun ke atas. Aromanya tuh enak banget atau cocok banget dipakai buat beraktivitas kayak pagi atau siang hari, bisa dipakai buat ngantor, bisa dipakai buat kuliah, tuh kayaknya enak gitu. Varian selanjutnya ini ada Ayodia. Jadi dia tuh di antara semua varian ini yang paling menurut aku mass pleasing aromanya. Jadi dia tuh tipikal parfum yang blind buy friendly. Jadi kalau misalkan kalian beli nih parfumnya terus kalian tuh belum tahu aromanya, jadi kayak langsung beli aja gitu, kalian tuh kayaknya nggak akan nyesel karena aromanya emang enak gitu, kayak disukai sama banyak orang dan kayak nggak akan salah gitu aroma-aroma kayak gini tuh. Aroma opening yang aku dapatkan dari si Ayodia ini adalah aroma yang fruity dan seger. Jadi aroma buah blackcurrant yang juicy disusul sama aroma bunga yang berkesan berkelopak pink yang watery, kemudian ada hint aromatiknya. Makin lama nih aroma bunganya itu makin semerbak, makin berasa ya, kayak makin muncul gitu loh. Dan di fase ini aku baru kayak oh ini ternyata bunganya tuh bunga mawar gitu. Kalau tadi nih di fase awal tuh kayak ini tuh bunga apa, tapi aku yakin nih kelopaknya pink. Tapi tuh seiring berjalannya waktu gitu aroma si rose-nya tuh makin muncul. Nah sebenarnya selain bunga mawar, aku juga bisa mencium aroma melati yang berasa di sini tuh kayak watery, dewy, basah gitu loh. Nah aroma si bunga mawar sama melatinya tuh ngeblend dengan baik, enak banget walaupun aroma si mawarnya tuh sedikit lebih dominan daripada si melatinya. Nah di fase ini juga aku bisa mencium aromanya kayak ada hint greennya, tapi bukan dari aroma mawarnya atau bukan dari aroma si melatinya. Jadi kayak ada kalau misalkan kayak kita ngambil bunga nih kayak mawar atau melati, tapi kita tuh metiknya bareng sama daunnya. Nah itu kesannya seperti itu. Jadi aroma greennya itu bukan berasal dari bunganya, tapi dari daun atau dari batang yang ikut terpetik atau kepotong ketika kita tuh ngambil bunganya gitu ya. Apa sih logikanya?
Ketika dry down, aromanya tuh jadi aroma floral yang soft. Kalau di fase sebelumnya itu aroma floralnya kan kayak berasa bright banget kan. Nah, di fase ini dia itu sudah jadi well blended ya, sudah menyatu dengan keringat kita, itu jadi lebih soft. Kemudian ada sedikit sentuhan maskinya, kemudian juga ada sedikit sentuhan woody-nya. Ini enak banget ya. Menurut aku dia tuh tipe parfum yang versatile, yang bisa dipakai kapanpun kita mau. Jadi kayak dipakai pagi tuh bikin semangat, dipakai siang juga kayak enak banget, dan dipakai buat acara misalkan malam atau formal atau kondangan pun cocok. Dan untuk SPL-nya ya, dia itu moderat ya, sama kayak si Tesonilo. Dia tuh di kulit aku tahan 4-6 jaman tergantung aktivitas. Dia juga bukan tipe parfum yang mabul-mabul, tapi bukan juga yang aromanya skin scent. Untuk yang cocok pakai parfum ini menurut aku si Ayudia ini berkesan kayak youthful, jadi kayak lebih muda gitu loh. Cocok di usia 18 tahun ke atas lah ya. Varian selanjutnya ada Kalajingga. Di antara semua varian di Bumi Amsa ini, aku tuh paling kurang suka sama si Kalajingga ini. Jadi aroma pertama yang aku dapatkan dari si Kalajingga adalah aroma buah orange yang manis dicampur sama aroma bebungaan yang entah kenapa di hidung aku tuh berasa sedikit sintetik. Ketika masuk ke fase selanjutnya, aroma yang tadi berasa cukup sintetik itu berasur-rasur menghilang. Kemudian muncul aroma basah dari bunga frangipani dan bunga tuberose yang susul menyusul, yang cukup dominan dan sangat kuat di hidung aku. Dan walaupun di sini itu ada note violet, aku tuh sama sekali tidak mencium. Jadi ya udah, yang paling dominan tuh si frangipani sama si tuberose aja gitu. Nah, ketika dia tuh masuk ke fase kering atau ketika dia itu dry down, dia itu jadi kayak ada sentuhan aroma woody yang berasa creamy. Dan untungnya aroma floral dari si frangipani sama si tuberose-nya tuh sudah tidak sekencang di fase sebelumnya ya. Jadi sudah ngeblend dengan baik sama keringat aku. Jadi aromanya tuh sudah lebih wearable, jadi aku sedikit bisa menikmati. Nah, kalau aku misalkan nih mendeskripsikan atau menggambarkan aroma dari si Kalajingga, jadi dia tuh kayak kita tuh masuk ke dalam pura atau masuk ke dalam tempat spa atau ke sebuah rumah yang dia tuh dekorasinya tuh kayak tradisional gitu, yang di sudut-sudut ruangannya tuh kayak dikasih nampan-nampan sajen yang berisi bunga-bunga, yang dominasi bunganya tuh adalah si tuberose dan si frangipani atau si Kamboja. Nah, vibe-nya tuh begitu. Dan menurut aku ya, dia tuh aromanya terlalu oriental. Mungkin ini juga alasan aku tuh kurang suka. Untuk SPL-nya si Kalajingga ini sebenarnya sama aja sih sama kedua varian yang sebelumnya, hanya sedikit lebih oke gitu. Untuk tahan di kulit aku dia 5-7 jam tergantung aktivitas, dan untuk projection dan siasnya dia tuh sedikit lebih semerbak dan sedikit lebih meninggalkan jejak daripada si Tesonilo dan Ayudia. Untuk yang cocok pakai parfum ini menurut aku dia tuh 20 tahun ke atas, dan dia itu masuk ke kategori yang aromanya tuh versatile karena dia itu cocok untuk dipakai di any occasion. Last but not least, ini ada Jenggala. Menurut aku di antara semua varian, si Jenggala ini adalah yang paling menarik, dan menurut aku dia itu parfumnya aromanya unisex tapi lebih ke arah cowok ya. Aromanya tuh dia tuh aromanya itu spicy, aromatik, bold statement, terus a little bit sexy. Aromanya itu hangat, ada sentuhan manisnya juga. Jadi enak banget, dan sejujurnya ini tuh tipe parfum yang tidak akan aku pakai atau tidak bisa aku pakai mungkin ya. Tapi yang akan aku suka kalau misalkan aku nyium parfum ini tuh di cowok gitu. Kalau misalkan aku ngebayangin nih yang pakai si Jenggala tuh, dia tuh cowok yang usianya tuh pertengahan 30, yang dia tuh sudah mapan, yang dia tuh punya prinsip, yang sebenarnya nih dia tuh physically tuh dia biasa aja, tapi dia tuh punya sex appeal yang tinggi, yang karismatik, yang bikin dia tuh jadi kalau dia ada tuh jadi pusat perhatian gitu loh, yang kayak bikin lepek-lepek gitu.
Aroma opening dari si Jenggala ini aromanya tuh dia spicy, kemudian aromatik yang cukup tebal. Aromanya tuh mengingatkan aku sama masa kecil aku. Jadi waktu aku kecil dulu tuh, aku tuh sering banget nemenin ibu aku. Dia tuh bikin jamu ya, kayak nyeduh jamu gitu. Terus jamunya kan pakai airnya tuh anget. Terus diaduk, terus pas akhir-akhir tuh dikasih madu. Nah, aroma awalnya tuh mengingatkan aku sama saat itu gitu loh. Ketika dia itu masuk ke fase tengah, aroma jejamuan sama spicy yang tadi kayak kenceng, kayak boom gitu loh, makin lama tuh makin lembut, jadi makin wearable lah ya. Kemudian di fase ini tuh muncul sedikit hint aroma floralnya, kemudian juga ada aroma si coconut waternya. Jadi kayak di sini tuh ada aroma kelapa, tapi bukan kelapa gurih yang bikin aku mengingatkan sama minyak gurih gitu loh, yang aku tuh gak suka sama aroma kelapa yang aromanya kayak gitu. Nah ini enggak, jadi kayak lebih ke air kelapa aja dan membuat aromanya tuh jadi makin enak gitu loh. Ketika dia itu dry down ya, aromanya tuh jadi makin lembut, makin well blended, makin wearable. Apalagi kalau misalkan ditambah kena keringet kita. Ini tipe parfum yang kalau semakin dipakai aromanya itu semakin enak. Nah dia tuh jadi insensi karena dia tuh ada smoky-nya, kemudian dia tuh ada spicy-nya, ada woody-nya, ada ambery-nya, kemudian ada hint manisnya. Enak banget sih menurut aku. Jadi buat temen-temen nih yang misalkan kalian itu pengen ngasih kado buat pasangan kalian yang aromanya tuh kayak statement bold gitu, kalian bisa banget nih cobain dulu kali ya beli dekannya si Unkenaru yang Jenggala, karena menurut aku sih ini enak banget. Yang cocok pakai parfum ini menurut aku dari mulai awal 30-an atau 30-an ke atas lah ya. Dan dia tuh cocoknya untuk acara-acara sore hari karena memang aromanya kan bold ya, acara-acara yang formal gitu. Oke, sampai di sini dulu review parfum aku kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi cari referensi buat beli parfum, khususnya yang lokal. Kalau ada yang ditanyakan bisa komen di bawah. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum. Bye-bye.